Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama Mimin di channelnya Emir Aditya. Mimin minta maaf ya karena selama ini nggak bisa upload video, dan sekarang Mimin udah bisa ya guys ya untuk upload video novel lagi. Dan untuk kali ini kita akan membacakan sebuah novel yang berjudul Menikah Karena Dendam dan Benci. Nah, dimana cerita ini menceritakan seorang yang bernama Kanaya Zafira yang memiliki kehidupan nyaris sempurna dengan keberadaan sahabatnya Depan Permana, saudara kembarnya Devita, dan kedua orang tuanya yang menyayanginya. Namun suatu hari naas yang membuat segala sesuatunya berubah ketika Elvano tiba-tiba memaksa dan mengancam Kanaya untuk menikah dengannya karena sebuah kebencian dan dendam yang tidak semestinya. Akankah Kanaya mendapatkan kebahagiaan bersama tuan muda Elvano, atau siksaan yang didapat saat hati telah tersakiti dan tumbuh benih cinta lain? Akankah jalan hidup menyatukan mereka? Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita gaskan ke ceritanya. Awal cerita, Devita dan Kanaya adalah gadis kembar yang identik. Mereka berdua terlahir 21 tahun yang lalu dari keluarga pengusaha Raihan Adiwiguna. Walaupun mereka kembar, mereka berdua memiliki karakter yang sangat berbeda. Tidak hanya dari tampilan fisiknya saja, tetapi dari sifat mereka masing-masing. Devita Zifara Aurelia, sang kakak, memiliki sifat yang sangat terbuka dan mudah bergaul. Penampilan fisiknya pun selalu seksi dan bergaya. Ia juga banyak sekali bergaul dengan orang-orang populer di lingkungan mereka, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah mereka. Sedangkan Kanaya Zifara lebih suka menyendiri dan tidak banyak bergaul dengan orang. Penampilan Kanaya lebih sederhana dan ia menyukai pakaian yang tertutup dan juga sopan. Di hari yang mengundang yang seperti ini, Kanaya memilih untuk tinggal di rumah dan mengerjakan skripsinya dibanding dengan pergi untuk keluar. Kanaya adalah seorang mahasiswa akuntansi tingkat akhir yang sedang menyelesaikan skripsinya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari kamarnya, dan sang kakaklah yang ternyata mengetuk pintu kamar tersebut, kemudian mulai menghampiri Kanaya yang sedang mengerjakan tugas akhir kuliahnya dan berkata, "Kanaya, ayolah. Hari ini saja aku punya waktu untuk bisa seharian bersamamu, karena sebentar lagi aku akan menikah dan kita pasti tidak bisa melakukannya lagi," bujuk Devita pada saudara kembarnya Kanaya. Devita memang akan menikah minggu depan dengan Elvano, seorang pengusaha yang sukses dan penerus satu-satunya kerajaan bisnis Alparendra. "Tapi Kak Pita, hari sudah hampir hujan. Lain waktu saja ya," ujar Kanaya menolak kakaknya untuk pergi ke taman hiburan saat itu. "Ini belum hujan, Kanaya. Hanya mendung saja. Ayolah, aku kangen bermain berdua saja denganmu," ujar Devita masih berusaha membujuk adiknya itu. "Kak, bukankah papa dan mama melarang kakak untuk keluar rumah?" tanya Kanaya, sekalian mengingatkan Devita. "Sudahlah, Ai. Lagian apa sih yang akan terjadi? Kita kan hanya pergi ke taman hiburan saja," ujar Devita. Namun Kanaya terlihat masih ragu. "Biar aku yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu," ujar Devita, berusaha meyakinkan adiknya itu. Hari itu cuaca memang mendung, tetapi tidak hujan.
sehingga cukup menyenangkan untuk bermain tanpa terpapar terik matahari. Karena ya, aku tahu kamu menyukai Elvano. Tiba-tiba Kak Devita berkata seperti itu. Saat mereka sedang duduk di taman sambil menikmati sebuah es krim, Kanaya sangat terkejut mendengar perkataan dari Devita. Ia tidak menyangka kakaknya akan mengetahui hal seperti itu. Kanaya memang jatuh hati pada Yohanes Elvano Alparendra jauh hari sebelum acara perjodohan kakaknya itu dengan Elvano. Karena ia memang mengagumi dan memuji Elvano. Sebelum pertunangan Devita dan juga Elvano, Kanaya sudah beberapa kali bertemu dengan Elvano saat ia tengah ikut papa dan mamanya ke acara-acara sosial yang diselenggarakan oleh pejabat daerah mereka. Seminar dan banyak acara lain yang sering dihadiri oleh pengusaha di kota mereka seperti ayahnya. Raihan Adiwigona dan juga Elvano. Tetapi sayangnya Elvano tidak menggubris atau menyadari kehadirannya. Walaupun saat itu Kanaya berdiri di dekat ayahnya yang sedang berbicara dengan Elvano sekalipun. Namun, Kanaya tahu diri. Ia merasa dirinya tidak menarik. Tidak seperti kakaknya yang sangat mudah menarik para laki-laki manapun yang mengenalnya. Bahkan Elvano pun terlihat antusias saat berbicara dengan Devita. Saat mereka baru pertama kali bertemu, hingga saat kedua orang tua mereka membicarakan perjodohan di antara mereka. Baik Devita maupun Elvano tidak menolaknya. Kanaya mengira kakaknya tidak mengetahui mengenai apa yang dirasakannya terhadap Elvano. Sampai saat ini, karena Kanaya benar-benar sangat menyayangi Devita, oleh sebab itu, walaupun berat, ia menerima perjodohan kakaknya dengan Elvano dan mulai menekan perasaannya agar kakaknya dan Elvano bisa bahagia. Kanaya menoleh ke arah lain dan menghela nafas, kemudian menoleh kembali kepada Devita. Aku memang sangat menyukai dia, Kak. Tetapi aku tahu kakak dan Kak Elvano saling menyayangi. Dan aku ingin yang terbaik untuk kakak, ucap Kanaya pada Devita sambil tersenyum sana-sini. Benarkah? Apakah kamu ikhlas aku menikah dengannya? Tanya Devita sambil memandang ke arah Kanaya. Iya, Kak. Aku ikhlas. Jawab Kanaya sambil tersenyum, walaupun di hatinya ia masih menyimpan rasa pada Elvano. Devita pun memeluk sang adik dengan erat. Terima kasih, Kanaya. Aku berharap kau pun akan berbahagia di suatu hari nanti dengan jodoh pilihanmu sendiri. Ujar Devita mendoakan agar adiknya juga bisa berbahagia. Makasih, Kak. Balas Kanaya. Setelah itu mereka mencoba hampir menaiki semua wahana yang ada di sana. Sampai mereka melewati sebuah Ferris wheel dan berfoto sebentar. Anggap aja begini ya, cu. Naik ini yuk, ajak Devita. Tapi ini sudah mulai gerimis, Kak. Ayo kita pulang saja. Aku pun sudah capek dan masih mau mengerjakan skripsiku, ujar Kanaya sedikit cemberut. Sebentar saja, Kanaya. Setelah ini kita pulang, ujar Devita sambil menarik tangan Kanaya ke arah pintu masuk Ferris wheel. Dan mereka berdua pun akhirnya menaiki wahana itu bersama-sama dalam satu kereta. Saat mereka menaikinya, tiba-tiba yang tadinya gerimis mendadak kini berubah menjadi hujan yang sangat deras. Dan mereka pun tidak bisa bergerak kemana-mana, hanya bisa berteduh di bawah kanopi kereta mereka.
Petugas hiburan mulai mengevakuasi penumpang Ferris wheel satu persatu. Namun, karena kereta mereka berada di posisi paling atas, mereka harus menunggu dan kini hujan menjadi bertambah deras. Dan petir pun saling bersahutan. Kak, teriak Kanaya saat petir menggelegar dan tiba-tiba Ferris wheel itu berhenti bergerak. Tenang Kanaya, ada kakak, ujar Devita menenangkan Kanaya. Petugas taman bermain berteriak agar mereka tetap tenang di kereta mereka masing-masing. Namun, orang-orang yang berada di Ferris wheel tersebut terlanjur menjadi panik dan sebagian dari mereka keretanya tidak terlalu jauh dari tanah. Mulai turun satu persatu, satu dengan panik, membuat Ferris wheel bergoyang dan tidak stabil. Tiba-tiba, wahana bergoyang dan condong ke arah luar, sehingga Devita yang berada di tepi pun terpeleset. Karena Kanaya berteriak dan seketika itu juga berusaha untuk menangkap Devita. Semua orang yang berada di bawah melihat kejadian itu berteriak histeris. Kanaya berhasil menangkap tangan Devita, namun dengan kondisi hujan yang deras seperti itu, sangat sulit untuk menariknya kembali. Bertahanlah Kak, teriak Kanaya, meminta kakaknya agar tidak melepaskan pegangan tangan mereka. Tangan Devita yang memegang tangan Kanaya terus merosot secara perlahan. Geram Devita berusaha menarik dirinya ke atas. Kanaya pun hanya bisa memegangi kakaknya itu dengan satu tangan, karena tangan satunya memegang besi Ferris wheel untuk menahan kakaknya dan dirinya agar tetap stabil. Kanaya pun sudah hampir tertarik ke bawah karena berat badan mereka dan derasnya air hujan. Kak, aku mohon bertahanlah, teriak Kanaya sambil meneteskan air mata. Ia sangat kesakitan menahan berat badan kakaknya, sementara ia pun ikut tertarik pada Devita. Kanaya dengarkan kakak, ujar Devita sambil menatap mata Kanaya. Kakak tidak apa-apa, lepaskan, ujar Devita sambil tersenyum. Tidak Kak, aku tidak mau melepaskannya. Aku masih bisa menahannya. Kumohon bertahanlah sebentar lagi Kak, jawab Kanaya sambil menggelengkan kepala karena ia tidak mau kehilangan kakaknya. Tapi aku sudah lelah, Ay. Tolong jaga Papa, Mama, dan Mas Elvano ya, ucap Devita dan mulai melepaskan pegangan tangannya pada Kanaya. Kanaya menggelengkan kepala pelan dan menangis sesungguhkan ketika ia tidak bisa melakukan apapun saat melihat kakaknya meluncur bebas di tengah derasnya air hujan, kecuali memanggil namanya, Kak Devita. Kanaya, bangun sayang, bangun, panggil Ratna, Mama Kanaya, yang mencoba membangunkan Kanaya dari tidurnya. Kanaya terduduk dengan kening yang berkeringat, kedua mata membelalak dan napasnya terengah-engah. Kanaya, panggil Ratna, sambil memeluk anak gadisnya yang selalu bermimpi buruk sejak kejadian tragis hari itu, tepatnya 6 bulan yang lalu di taman bermain. Ikhlaskan Kanaya, ikhlaskan kepergian kakakmu. Dia sudah damai di sana, ujar Ratna sambil meneteskan air mata, meski ia sendiri merasa berat kehilangan seorang putrinya, tetapi ia tidak ingin kehilangan salah satu putrinya lagi yang sangat dia cintai. Kepergian Devita yang sangat tragis telah membuat trauma yang sangat mendalam pada diri Kanaya. Ia bahkan selalu menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian waktu itu. Walaupun tidak mudah untuk melupakan kejadian hari itu, tapi Kanaya tidak akan pernah lupa kejadian tragis itu akan selalu terus-menerus menghantuinya.
Kanaya melepaskan pelukan mamanya dan mengusap kening yang basah karena keringat. "Kanaya, tidak apa-apa, Mah," ujar Kanaya sambil memaksakan sebuah senyuman yang sangat-sangat manis. Kemudian Kanaya melirik jam yang berada di dinding kamarnya dan beranjak dari ranjang tidurnya. "Kanaya baik-baik saja. Sekarang Kanaya mau siap-siap kuliah dulu ya, Ma," ujarnya lalu bergegas menuju ke kamar mandi. Ratna memandang punggung anak gadisnya dan menghela napas dengan pelan. Ia pun keluar dari kamar Kanaya dan membiarkannya untuk bersiap-siap pergi untuk kuliah. Di dalam kamar mandi, Kanaya menatap wajah tirusnya yang terlihat tidak bersemangat di depan sebuah cermin. Ia pun menghela napas berat sebelum membasuh wajahnya dengan air. Samar-samar didengarnya suara telepon genggamnya yang berbunyi, dan ia pun segera keluar ke kamar mandi dan mengambil telepon genggamnya yang ia letakkan di atas meja. "Ya, Devan," jawab Kanaya saat ia mengangkat panggilan telepon dari Devan. Devan Permana adalah sahabat karibnya sejak kecil. Devan tinggal di sebelah rumah mereka sejak berusia 12 tahun. Walaupun Devan lebih tua 2 tahun daripada Kanaya, namun mereka sangat cocok dan sangat akrab. Devan sendiri telah bekerja pada sebuah firma hukum. Ia lulusan Fakultas Hukum 2 tahun yang lalu dan sedang melanjutkan kursus pendidikan advokat agar ia bisa menjadi pengacara yang handal seperti cita-citanya. "Halo kelinci cantikku," panggil Devan pada Kanaya. Kanaya memutar bola mata malasnya. Rasanya ia ingin sekali menjitak kepala Devan setiap kali ia memanggilnya dengan sebutan kelinci cantikku. "Ada apa sih, Van? Aku mau mandi nih," ujar Kanaya dengan nada suara yang terdengar sangat kesal. "Apa? Kamu baru mau mandi? Memangnya kamu nggak jadi ketemu dosen hari ini?" tanya Devan yang heran karena hari sudah agak siang. "Jadi, tapi nanti jam 10 lebih," jawab Kanaya singkat. "Ya sudah, cepet mandinya. Nanti aku ke sana sebentar lagi," ujar Devan. "Iya, ya sudah ya," ujar Kanaya. "Bentar, Ai," panggil Devan. "Apalagi sih, Van?" tanya Kanaya yang kesal. "Menurut kamu, aku bagus pakai baju yang warna apa, Ai? Biru atau hitam?" tanya Devan meminta saran pada Kanaya. Kanaya pun membuka kaca jendelanya dan melihat keluar ke jendela tetangga di seberang kamarnya. Dari jendela kamarnya itu, Kanaya melihat Devan sedang memegang 2 buah kaos, yang satu berwarna biru dan satu kaosnya lagi berwarna hitam. "Hitam," jawab Kanaya langsung, lalu menutup percakapan teleponnya dan masuk ke kamar mandi. Ya, Devan sering melakukan hal seperti itu karena jendela kamar mereka saling berhadapan yang memungkinkan mereka untuk bisa melihat satu sama lain. Sebenarnya Devan masih ingin berbicara, namun ia berdecak kesal karena melihat Kanaya sudah langsung memutus sambungan teleponnya. Kemudian ia langsung memakai kaos hitam yang sudah dipilihkan oleh Kanaya dan mulai menyisir rambutnya. Ya, hari ini Devan sudah berjanji akan mengantar Kanaya pergi ke kampusnya untuk bertemu dengan dosen pembimbing skripsinya. Sejak kehilangan Devita, kuliah Kanaya sempat terbengkalai, dan baru sebulan lalu Devan berhasil menyemangati Kanaya untuk kembali kuliah dan menyelesaikan skripsinya.
Devan pun tak segan-segan mengantar jemput Kanaya ke kampus di antara jam kerjanya. Semua itu ia lakukan agar Kanaya bisa kembali beraktivitas dan melupakan kejadian tragis yang telah merebut hidup Kanaya. Ia ingin Kanaya kembali seperti dulu, yang selalu bersemangat dan selalu tersenyum. Devan tidak perlu mengetuk pintu jika ia masuk ke rumah keluarga Kanaya, karena keluarganya sudah sangat mengenalnya. Bersambung.